Ada satu rumor begitu ya di masyarakat yang sudah lama beredar di Jakarta bahwa sekitaran daerah Cikini, Raden Saleh itu adalah tempat untuk aborsi. Dan ternyata benar kejadian karena polisi baru-baru ini menggerebek klinik aborsi yang berkedok itu adalah sebuah kantor pengacara. Nah, ini kita lihat ada tulang-tulang kecil begitu yang ditemukan di sana. Nah, ini dia gambaran dari klinik aborsi yang kemudian berhasil digerebek oleh polisi. Dan polisi mencurigai masih ada beberapa yang lain begitu ya. Nah, itu dia hasil temuan-temuannya dan kita akan coba langsung mengkonfirmasi dengan Kasubdit Sumdaling Kasubdit Sumdaling Disreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Adi Vivit yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak Prita. Pak, tolong ceritakan apa saja temuannya sejauh ini terkait dengan klinik aborsi tersebut. Baik, untuk temuan terakhir Mbak, kita baru saja mengkonfirm dari kedokteran forensik bahwa tulang yang kemarin kami amankan ataupun kami dapatkan di lokasi lubang pembuangan janin ternyata itu positif tulang janin Mbak. Ada berapa banyak Pak? Ya? Ada berapa banyak diperkirakan? Yang di Jalan Cimandiri itu kurang lebih 19 tulang. Untuk menentukan apakah itu dari individu yang sama, tentunya masih ada penyelidikan yang lebih dalam. Sementara hasilnya itu positif tulang janin manusia. Modusnya seperti apa yang dilakukan oleh mereka kali ini? Baik, jadi untuk modusnya mereka menggunakan website, sangat mudah sekali diakses. Kami coba menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam website tersebut. Dan mereka mengatakan bisa membantu untuk proses aborsi dan ditanyakan usia kandungannya berapa, kita sampaikan 3 bulan. Nah, kemudian disarankan untuk bertemu dengan stafnya di salah satu restoran cepat saji di daerah Cikini. Nah, dari situlah kami sudah mengambil kesimpulan sementara bahwa ini adalah suatu praktek aborsi yang ilegal. Karena kalau memang itu suatu praktek aborsi yang legal, tentunya kita akan disarankan untuk langsung datang ke klinik dan berkonsultasi dengan dokter ahli kandungan. Kemudian kami meminta hubungan melalui Polwan yang mengaku sebagai pasien yang akan mengaborsi. Kemudian kita atur strategi untuk bagaimana caranya pada saat kita masuk ke dalam, di situ juga memang ada pasien. Nah, setelah itu ada 2 tempat yang sudah kita datakan, kemudian kami kirim 2 anggota Polwan untuk melakukan penyamaran. Nah, alhamdulillah minggu kemarin berhasil kita ungkap praktek aborsi yang pertama di Jalan Cimandi dan yang satunya Cisadane 19. Iya, Pak Adi. Iya, Pak Adi, saya tertarik dengan tadi yang apa Anda katakan bahwa ada iklannya begitu ya, sangat mudah untuk ditemukan di website. Saya coba tadi mencoba untuk membrowsing dan memang banyak ini Pak, saya bisa temukan banyak ini. Apakah memang semudah itu mencari klinik-klinik seperti ini? Nah, memang inilah fakta yang cukup sangat mengganggu kita semua, karena dengan begitu mudahnya generasi muda kita mengakses informasi tersebut. Namun demikian, berdasarkan hasil penyidikan kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Informasi dan Teknologi untuk setidaknya memblokir website-website tersebut, karena di situ memang Mbak Prita mengiklankan bahwa kamuflasenya adalah mereka memposting tentang permasalahan-permasalahan yang terkait pada saat orang mengandung. Iya. Nah, di situ mereka memberikan saran, masukan. Nah, di bawahnya itu mereka memberikan solusi. Iya. Nah, selalu mereka bilang bahwa ini adalah klinik aborsi yang legal, kemudian didukung oleh ahli-ahli ataupun dokter ahli kandungan atau SPOG. Jadi nah, bisa dikatakan bahwa mereka yang melakukan aborsi di sana ini, mereka tidak juga tahu begitu ya, bahwa itu sebenarnya klinik aborsi ilegal. Ya, sebenarnya sih kalau yang kami tangani sekarang, mereka tahu Mbak. Mereka tahu itu klinik yang ilegal, karena kalau dalam ketentuan perundang-undangan, aborsi yang diperbolehkan ada 2 alasannya Mbak. Yang pertama adalah alasan kesehatan ataupun alasan medis, tentunya berdasarkan rekam medis, dan kemudian yang kedua adalah yang bersangkutan adalah korban pemerkosaan. Itu pun tidak serta-merta.
Artinya harus ada bukti yang mendukung, visum, kemudian harus ada juga laporan polisi. Baik, terima kasih AKBP ADVP, terima kasih sudah berbagi di Netizen News. Itu dia batasan-batasan aborsi dilakukan di Indonesia. Jangan sampai kemudian menempuh salah-salah langkah-langkah yang salah, karena juga tadi dikatakan bahwa polisi masih menemukan adanya klinik-klinik lain yang dicurigai begitu ya, tapi masih dalam proses penyelidikan. Dan mereka yang sudah ditangkap itu terancam hukuman 10 tahun penjara dengan denda maksimal 1 miliar atas pelanggaran pasal berlapis. Nah, itu soal aborsi yang harus kita waspadai bersama.